ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allahu min ar-rahim qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal la wa qala sallallahu alaihi wasallam man lahu khairan hadirin jamaah salat subuh dirahmati Allah, senantiasa kita memanjatkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab fikih Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangan Ibnu Rushd. Kita dalam pembahasan tentang bab sujud sahwi ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang tata cara dan juga tempat kapan seorang yang sholat dan mungkin ada sesuatu yang dia lupa di dalam sholat kemudian melakukan sujud sahwi, dan juga terkait tentang hal tersebut ya sekalian, para ulama berbeda pandangan mengenai tempat ataupun letak di mana seorang melakukan sujud sahwi. Paling tidak di sini disebutkan ada 5 pendapat ya mengenai tempat sujud sahwi. Diawali dengan mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwasanya sujud sahwi itu tempatnya setelah tahiyat dan sebelum salam. Pendapat yang kedua mazhab Hanafi yang mengatakan bahwasanya sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Imam Malik ya, atau dalam mazhab Imam Malik para ulamanya berpandangan bahwasanya sujud sahwi itu jika terkait tentang kekurangan sholat atau lupanya itu karena terkait hal yang kurang dalam sholatnya, maka sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Adapun jika lupa dalam sholat tersebut ada tambahan dalam sholat ya, misalnya menambah rakaat dan seterusnya, maka sujudnya dilakukan setelah salam ya. Pendapat yang beliau ini dilakukan kasus yang Nabi, maka sujud sahwinya mengikuti yang ada dalam sunnah sebelumnya. Nabi pernah sujud sebelum salam dan juga pernah sujud sahwi setelah salam ya, sehingga membatasi ataupun mengikuti sujud sahwi pada atau sesuai dengan kasus yang ada. Jika seorang imam atau orang yang sholat itu lupa dan bentuk lupanya ini tidak pernah terjadi pada masa Nabi, maka sujud sahwi yang dilakukan adalah sebelum salam. Ini pendapat yang keempat. Dan yang terakhir adalah pendapat ulama zahir bahwasanya sujud sahwi itu hanya dilakukan seperti apa yang ada dalam sunnah Nabi, maksudnya yang ada pada peristiwa pada zaman Nabi ya. Baik Bapak sekalian yang dirahmati Allah, adapun beberapa riwayat yang menunjukkan atau menjelaskan tentang peristiwa sujud sahwi ini, disebutkan di sini wa amal mawadhi' al khamsa, ada 5 tempat ya, ada atau 5 peristiwa salat alati sahafiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lupa atau terjadi lupa dalam salatnya. Ahaduha annahu qama min isnatain ala ma jaa fi hadis Ibnu Buhainah. Rasulullah pernah, yang pertama adalah bentuk lupa yang ada pada masa Rasulullah ataupun yang terjadi pada Rasulullah saat itu adalah, yang pertama Rasulullah pernah sholat langsung berdiri pada rakaat kedua yang semestinya ada tahiyat awal atau tasyahud awal ya,
tapi Rasulullah pernah langsung berdiri. Ini yang pertama. Yang kedua, wasani annahu sallama min isnatain. Pernah Rasulullah bentuk lupanya itu adalah salam solat pada rakaat. Alama ja'a min hadis Dzul Yadain, sebagaimana hadis yang dikenal dengan hadis Dzul Yadain, ya. Rasulullah salat asar baru 2 rakaat kemudian sudah salam, ya. Yang ketiga, annahu sholat khamsan. Rasulullah pernah sholat 5 rakaat ala ma ja'a min hadis Ibnu Umar wa kharajahu Muslim wal Bukhari. Sebagaimana riwayat hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Dan yang keempat, annahu salama min salasin ala ma fi hadis Imran bin Husain. Rasulullah juga pernah dalam sholatnya 3 rakaat kemudian salam. Ini juga pernah dalam riwayat hadis Imran bin Husain. Dan yang kelima terakhir, as-sujud anis syak ala ma ja'a min hadis Abi Sa'id Al-Khudri, yaitu hadis tentang ragu, ya. Rasulullah pernah mengatakan jika salah seorang di antara kalian ragu sujud sahwi, ini hukumnya adalah harus, ya. Wa ikhtalafu limadha yajibu sujudu sahwi, wa qila yajibu li ziyadah wa nuqsan wa huwa al-ashhar, wa qila li sahwi nafsuhu, wa bihi qala ahlu dhahir wa syafi'i. Mereka para ulama berbeda pandangan mengenai kenapa diwajibkan sujud sahwi. Maka ada yang berpandangan bahwasanya sujud sahwi itu diperintahkan karena disebabkan adanya tambahan dalam sholat atau kekurangan. Ya, apabila seseorang sholatnya kurang ataupun bertambah, maka itulah yang menjadi penyebab kenapa disyariatkannya sujud sahwi. Wa huwal ashhar, dan itu pendapat yang masyhur. Wa qila li sahwi nafsuhu. Pendapat yang kedua adalah disyariatkannya sujud sahwi itu alasannya karena semata-mata sifat lupa itu sendiri. Karena ada sifat lupa itulah yang kemudian orang yang sholat disyariatkan untuk sujud sahwi. Wa bihi qala al-dhahir wa syafi'i. Alasan ini yang dianut oleh ulama dari mazhab al-dhahir dan juga Imam Syafi'i, ya. Ini biasa Bapak Ibu sekalian dalam beberapa permasalahan fikih, ya. Para ulama mencoba untuk mencari alasan yang melatar belakangi kenapa hukum itu muncul. Ya, termasuk adalah hukum sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi itu diperintahkan, disyariatkan, alasannya apa, ya. Itu tadi 2 alasan yang dikemukakan oleh para ulama. Yang pertama adalah karena di dalam sholat ada tambahan atau kekurangan, tapi alasan yang kedua karena sifat lupa itu sendiri, ya. Seperti halnya dalam ini bagus sekalian, dalam masalah mengqashar sholat, ya. Ketika seorang musafir melakukan perjalanan mengalami kesulitan, maka itulah alasan yang menyebabkan seseorang boleh melakukan qashar. Sifat safarnya itu sendiri yang menjadikan sebab seseorang diperbolehkan untuk mendapatkan rukhsah atau keringanan mengqashar salat. Baik, kemudian yang berikutnya al-aqwal wal af'al allati yasjudu laha. Bentuk ucapan, perkataan ataupun perbuatan yang di dalamnya ada sujud sahwi, ya. Karena salat itu terdiri dari ucapan dan gerakan, ya Bapak sekalian, ya. Seperti takbir itu ada lafaz Allahu Akbarnya dan juga ada gerakan takbirnya, mengangkat tangan, ya. Begitu juga ruku. Ruku ini ada gerakan, ya, ruku, kemudian juga ada bacaan dalam ruku. Jadi dalam salat ini ada bacaan dan juga ada gerakan. Wa amal aqwal wal af'al allati yasjudu laha. Adapun perkataan, ya, bacaan, wal af'al ataupun perbuatan, gerakan yang di dalamnya ada sujud sahwi. Wa innal qailina bi sujudi sahwi likulli nuqsanin aw ziyadatin waqa'at fi sholati ala tariqi sahwi fattafaqu ala anna sujud yakunu an sunanis shalah dunal faraid.
Para ulama yang mengatakan bahwasanya sujud sahwi itu terkait tentang kekurangan ataupun tambahan dalam sholat yang terjadi karena lupa, maka mereka sepakat bahwasanya hal tersebut boleh dilakukan sujud sahwi hanya terkait pada perkara-perkara sunnah saja, dunal faraid, bukan perkara yang wajib. Wajunar raghaib, dan bukan karena raghaib ini hal-hal yang sifatnya motivasi di dalam sholat. Faraghaib la syai'a indahum fiha, hal-hal yang sifatnya terkait tentang motivasi, dorongan, fadhail a'mal dalam sholat ini jika lupa tidak ada perintah untuk sujud sahwi, ya. Jadi kesimpulannya pendapat yang pertama ini, Bapak Ibu sekalian, bagi mereka yang berpendapat bahwasanya sujud sahwi itu alasannya adalah lupa karena ada tambahan dalam sholat atau kurang, maka yang dimaksud di sini adalah dalam hal-hal yang sifatnya sunnah, ya. Bukan perkara yang sifatnya fardu di dalam gerakan sholat, ya, ataupun dalam bacaan sholat. Ani idza saha an hafiz sholat malam yakun aktsar min raghibatin wahidah mislu ma yara Malik annahu la yajibu sujudun min nisyanin, ya, min nisyani takbiratin wahidah, ya, hal-hal yang sifatnya tidak sampai pada hukum sunnah, ya, tapi yang sifatnya anjuran. Apabila dia lupa maka tidak perlu untuk diganti dengan sujud sahwi. Yang dicontohkan dalam mazhab Imam Malik ini, Bapak sekalian, seperti seseorang dalam sholatnya lupa takbir intiqal, ya, takbir pergantian dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Apabila lupanya itu hanya sekali saja, ini termasuk dalam bab raghaib, kata dalam pandangan Imam Malik, yang termasuk hal yang tidak perlu untuk diganti dengan sujud sahwi. Wa yajibu min aktsar min wahidah, dan dalam pandangan Imam Malik apabila lupa takbirnya ini lebih dari sekali, maka harus diganti dengan sujud sahwi, ya. Intinya Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini yang perlu diganti ini adalah perkara-perkara yang sifatnya sunnah, ya. Misalnya seperti lupa tasyahud awal, itu diganti dengan sujud sahwi, ya. Kalau yang lupa itu wajib, perkara wajib, misalnya kurang 1 rakaat, itu tidak hanya diganti dengan sujud sahwi saja sekalian, harus dilakukan perkara yang kurang tersebut, ya. Contohnya misalnya seperti sholat asar baru 2 rakaat sudah salam, berarti kan kurang 2 rakaat. Ini tidak boleh hanya langsung diganti dengan sujud sahwi kalau perkara wajib, ya. Tetapi kalau yang perkara dalam sholat ini sifatnya sunnah, kan tadi langsung bisa diganti dengan sujud sahwi. Contohnya tadi misalnya lupa tasyahud awal, ya. Kalau dalam mazhab Imam Malik lupa takbir lebih dari 1 kali, ya. Baik, ini maksud dari penjelasan bahwasanya yang dimaksud dengan perkataan ataupun ucapan ataupun gerakan yang perlu diganti dengan sujud sahwi apabila ucapan, perkataan dan gerakan dalam sholat ini yang sifatnya kategori sunnah, ya. La sujud sahwi min naqsil faraid, tidak ada sujud sahwi terkait tentang kekurangannya hal yang sifatnya faraid ataupun fardu. Wa amal faraid, adapun perkara-perkara dalam sholat yang sifatnya fardu ataupun wajib, fala yujzi'u anha ilal ityan biha, maka tidak sah hal itu kecuali harus dilakukan kekurangan tersebut, ya. Misalnya orang sholat zuhur kurang 1 rakaat, maka tidak boleh hanya diganti dengan sujud sahwi, tetapi harus ditambah, harus dilakukan rakaat yang dia kurang itu. Misalnya, ya, misalnya selesai sholat asar, kemudian imamnya salam, ya, kemudian para jamaah mengingatkan,
Pak, kurang 1 rakaat, baru 3 rakaat, maka imam harus segera takbir dan menambah 1 rakaat. Tidak boleh hanya sujud sahwi, ya. Ini maksud bahwasanya perkara-perkara yang sifatnya fardu ini tidak boleh hanya diganti dengan sujud sahwi, harus dilakukan perkara fardu tersebut. Wajabruha idza kana sahwu anha mimma la yujibu i'adatas shalah bi asriha ala ma taqaddam fi ma yujibul i'adah. Dan begitu juga perlu diulangi jika memang perkara tersebut harus diulangi. Wa ma yujibul qadha, dan begitu juga harus diqadha jika memang harus diqadha. Ini ala man taraka ba'du arkanis shalah, yaitu yang dimaksud adalah seseorang meninggalkan bagian dari rukun salat, ya. Hal-hal yang sifatnya fardu wajib yang menjadikan salat itu tidak sah jika ditinggalkan, maka hukumnya bisa saja dia ditambahkan, bisa saja diulangi salatnya, bisa saja diqadha salatnya, sebagaimana dalam bab-bab yang sudah berlalu, ya. Misalnya seorang lupa sholat, bukan hanya lupa 1 rakaat saja, tetapi lupa sholat zuhur, sudah masuk waktu asar lupa sholat zuhur, maka bukan sujud sahwi aja yang dilakukan, ya. Jangan kemudian waktu asar, oh tadi saya lupa sholat zuhur, kemudian sujud sahwi, bukan, tetapi harus mengqadha sholatnya, ya. Jadi dalam poin ini Bapak Ibu sekalian dijelaskan bahwasanya jika yang kurang itu adalah perkara yang sifatnya fardu ataupun wajib dalam sholat, maka harus dilakukan hal wajib dan rukun tersebut, ya. Baik, kemudian berikutnya adalah sujud sahwi li ziyadah. Sujud sahwi karena kelebihan, ya, karena ada tambahan dalam sholat. Wa amma sujud sahwi li ziyadah, adapun sujud sahwi dikarenakan adanya tambahan atau kelebihan, fa innahu yaqa'u inda ziyadah fil faraid, maka hal itu terjadi apabila tambahan atau kelebihan tersebut dalam hal sifatnya fardu. Wa sunan jami'an, dan begitu juga tambahan dalam hal sunnah, ya, jami'an semuanya. Fahadil jumlah la ikhtilafa bainahum fiha. Hal ini tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Maksudnya tadi, ya Bapak sekalian, apabila seorang lupa dalam fardu, maka fardu yang dia lupa tersebut harus dilakukan dan kemudian di akhir dilakukan sujud sahwi. Nah, poin ini adalah jika lupanya itu akhirnya berkonsekuensi menambah dalam sholat, ya. Misalnya dia sholat asar yang seharusnya cuma 4 rakaat, dia melakukannya sebanyak 5 rakaat, ya. Atau misalnya tasyahud awal, dia sudah tasyahud awal nih, ya, sudah tasyahud awal, kemudian rakaat ketiga dia tasyahud lagi, padahal sholat asar, ya. Ada perkara-perkara yang dia lupa, namun lupanya ini sifatnya tambahan, ya. Kalau sebelumnya kan sifatnya kurang, ya, sholat asar baru 2 rakaat, 3 rakaat dia salam, berarti kurang 1 rakaat. Maka yang harus dilakukan adalah dia menambah 1 rakaat dan kemudian sujud sahwi, ya. Tidak boleh hanya sujud sahwi saja. Nah, adapun poin berikutnya adalah seorang yang lupanya ini berupa tambahan dalam sholat. Misalnya sholat asar dia sebanyak 5 rakaat, ya, maka dia langsung melakukan sujud sahwi, ya. Karena tidak bisa dikurangi, ya. Suatu yang bertambah ini kan tidak bisa dikurangi, ya. Nguranginya gimana? Sudah terjadi sholat asarnya sebanyak 5 rakaat, ya, maka dia melakukan sujud sahwi, ya. Wa inna ma yakhtalifuna min qibali ikhtilafihim fima huwa minha fardun aw laysa bi fardin. Hanya saja mereka berbeda pandangan dalam menetapkan, ya, apakah perkara tersebut
hal-hal yang ada dalam sholat itu masuk kategori wajib atau bukan wajib. Wa fima huwa minha sunnatun aw laysa bisunnah, dan juga mereka berbeda pandangan mengenai hal tersebut sunnah atau bukan sunnah. Wa fima huwa minha sunnatun aw raghibah, begitu juga mereka berbeda pandangan mengenai apakah perkara dalam sholat tersebut masuk kategori sunnah ataukah sifatnya raghibah, yaitu sifatnya raghibah itu tadi motivasi ataupun anjuran saja. Misalul dzalika anna inda Malik laisa yasjud li tarkil qunut. Misalnya Imam Malik rahimahullah berpandangan tidak perlu untuk sujud sahwi bagi seorang yang meninggalkan qunut, ya, li'annahu indahu mustahab, karena qunut yakni yang dimaksud mungkin qunut salat subuh, ya, karena qunut salat subuh itu sifatnya mustahab. Mustahab itu artinya anjuran, tidak sampai sunnah. Ini dalam pandangan mazhab Imam Malik, ya, sehingga apabila ditinggalkan tidak menyebabkan atau tidak disyariatkannya seseorang melakukan sujud sahwi. Wa yasjudu lahu 'inda Syafi'i, berbeda dengan mazhab Imam Syafi'i, apabila seorang lupa qunut dalam salat subuh maka dia sujud sahwi, ya, di anna 'indahu sunnatun, karena Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya qunut dalam salat subuh ini hukumnya sunnah. Ya, jadi mereka pun para ulama berbeda pandangan mengenai apa yang masuk kategori sunnah, apa yang masuk kategori anjuran saja, apa yang masuk kategori wajib dan bukan wajib, ya. Contoh lain Bapak Ibu sekalian, misalnya tasyahud awal. Tasyahud awal itu dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Dalam mazhab Imam Ahmad hukumnya wajib. Tasyahud awal. Nah, jadi setelah mereka berbeda pandangan mengenai apa disunahkannya atau diperintahkannya sujud sahwi itu dalam hal kelebihan dalam fardu dan dalam sunnah atau berkurangnya, mereka pun berlanjut berbeda pandangan mengenai kategori apa saja baik gerakan maupun bacaan dalam sholat yang masuk kategori wajib, yang masuk kategori sunnah, yang masuk kategori anjuran, ya. Baik, itu masuk yang tadi, ya, kategori sunnah atau anjuran. Qunut dalam sholat subuh dalam mazhab Imam Malik itu mustahab, anjuran saja. Dan tentu Bapak sekalian mungkin pernah saya sampaikan tata cara qunut, ya, dalam mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Syafi'i ini berbeda. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i qunut itu dilakukan setelah ruku pada rakaat kedua. Adapun dalam mazhab Imam Malik qunut itu dilakukan sebelum ruku. Setelah membaca Al-Fatihah, setelah membaca surat, sebelum ruku maka berdiam agak panjang sebelum ruku, ya. Jadi bagi yang memahami qunut itu hanya pada selesai ruku saja, maka ketika menyaksikan orang yang bermazhab Imam Malik, dia melihatnya tidak ada qunut, karena qunutnya dilakukan sebelum ruku, begitu, ya, dan tidak mengangkat tangan, ya, dan sebagian mengangkat tangan. Baik. Walaysa bi khafi 'alaika hadza mimma taqaddama al-qaul, dan hari ini tidak dipungkiri, ya, maksudnya tidak jelas, tidak tersembunyi sebagaimana bab yang sebelumnya, ya, min ikhtilafihim bainahu wa sunnah au fardhah au raghibah, terkait perkara-perkara yang mana dianggap sunnah, mana dianggap fardu wajib, dan mana yang dianggap sebagai anjuran, ya, motivasi. Wa inda Malik wa ashabuhu sujudus sahwi li ziyadah al yasirah fi shalah. Begitu juga dalam mazhab Imam Malik, Bapak sekalian, berpendapat bahwasanya sujud sahwi itu disyariatkan juga bagi tambahan meskipun sifatnya sedikit. Wa in kanat ghairi jinsi shalah, meskipun hal tersebut tambahan sifatnya bukan masuk kategori jenis sholat. Ini yang saya pahami Bapak sekalian, misalnya begini, tambahan sedikit itu misalnya begini. Seorang sudah sholat asar, sudah rakaat keempat,
ya, rakaat keempat dia berdiri lagi menuju rakaat ke-5, tapi belum sampai sempurna, kemudian diingatkan sehingga kembali lagi. Itu namanya tambahan sedikit. Nah, dalam mazhab Imam Malik seperti ini sudah diperintahkan untuk sujud sahwi. Ya, ini maksud dari penjelasan ini. Wa yanbaghi an ta'lam anna sunnah wa raghibah huma 'indahum min babin nadab. Dan perlu diketahui bahwasanya perkara sunnah dan raghibah, anjuran, dalam mazhab Imam Malik itu adalah masuk jenis-jenis nadab. Nadab itu mandub, ya, mandub perkara yang secara hukum disunnahkan, ya. Hukum yang ada setelah wajib, ya. Dalam syariat Islam itu kan hukum taklifi ada 5: wajib, nadab atau bahasa lainnya sunnah, ya. Tetapi itu bagiannya, tingkatannya itu banyak. Ada sunnah muakkad, ghairu muakkad, ada yang sifatnya anjuran. Semuanya itu masuk kategori ini, yang apabila ditinggalkan tidak berdosa. Ini maksud daripada mereka membedakan antara sunnah dengan raghibah ataupun anjuran, ya. Kemudian mubah, makruh, dan haram. Hukum Islam itu yang terkait dengan perbuatan orang mukallaf, orang dewasa, hanya ada 5 itu, ya. Dan perlu diketahui bahwasanya sunnah dan raghibah ini menurut mereka masuk kategori nadab, ya. Wa innama takhtalifani indahum bil aqal wal akthar. Hanya saja yang membedakan antara sunnah dengan anjuran ini adalah terkait banyaknya atau sedikitnya. Akni fi ta'kidil amri biha au ghairu ta'kid, yaitu perkara tersebut sangat dianjurkan, diperintahkan atau tidak begitu diperintahkan. Ya, contohnya misalnya Bapak sekalian, kalau dalam hal-hal sunnah tadi yang diperintahkan dan tidak diperintahkan, kalau tasyahud awal itu sepakat perkara yang diperintahkan, ya. Mengenai nanti ada yang melihat itu wajib ataukah sunnah, ya. Tapi terlepas dari misalnya dia tidak wajib, semuanya sepakat tasyahud awal itu tingkat sunnahnya sangat ditekankan, ya. Berbeda dengan misalnya tadi hukum sunnah kunut dalam sholat subuh. Ini para ulama berbeda pandangan mengenai sunnahnya, termasuk tadi Imam Malik berpandangan sunnahnya sifatnya raghibah ataupun anjuran saja. Bahkan dalam Imam Ahmad, kunut dalam sholat subuh ini tidak disunahkan sama sekali, ya. Begitu juga dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Baik. Kemudian wadzalika raji'un ila qara'in ahwali tilkal ibadah. Hal itu kembali atau merujuk kepada faktor-faktor yang melingkupi, ya, ibadah tersebut. Walidzalika yaksur ikhtilafuhum fi hadzal jinsi katsiran hatta inna ba'dahum yara anna fi ba'di sunan ma idza turikat 'amdan in kana fi'lan aw fi'lat 'amdan in kana tarkan ana hukmul wajib. Perbedaan mengenai tentang sunnah ataukah yang sifatnya hanya anjuran saja dalam sholat ini memang perbedaan yang cukup banyak, ya, sehingga di antara mereka sampai ada yang mengatakan bahwasanya seseorang yang dengan sengaja meninggalkan bagian dari perkara yang dianggap sunnah dalam sholat, ya, apabila itu berupa gerakan, ya, atau misalnya dia meninggalkan hal itu bukan karena lupa tetapi sengaja, maka hukumnya itu adalah hukum wajib. Akni fi ta'alluqil ismi biha, yaitu maksudnya terkait tentang dosa yang terikat dengannya. Maksudnya jika dia tahu ini perkara yang disunahkan, ya, di dalam sholat ini, kita membahas dalam sholat, kemudian dia sengaja meninggalkan, maka ini hukumnya bisa masuk hukum wajib. Ini penjelasan dalam buku ini dalam hal mendapatkan dosa atau tidak mendapatkan dosa. Artinya berpeluang seseorang yang sengaja meninggalkan gerakan-gerakan sholat dalam
gerakan-gerakan yang disunahkan dalam sholat ini bisa berakibat dosa. Wa hadza mawjudun katsiran li ashabi Malik. Perkara seperti ini banyak sekali dalam mazhab Imam Malik. Wa kadzalika tajiduhum qad ittafaqu ma khala ahli dhahir ala anna tarika sunan al-mutaqarrirah berjumlah asim. Hal itu sama seperti pandangan ulama-ulama ahli dhahir. Seseorang yang sengaja meninggalkan perkara sunnah secara berulang-ulang ini bisa berdosa. Ya, misalnya lau taraka insan al-witra, seseorang meninggalkan sholat witir berulang-ulang lama, tidak pernah sholat witir, meninggalkan. Ini dalam mazhab Imam Malik bisa berdosa karena sunnah tersebut sangat dianjurkan, ya, sangat ditekankan. Bahkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah sholat witir ini masuk kategori wajib, ya. Tapi wajib bukan fardu, ya. Kita sudah pernah sampaikan perbedaan antara fardu dengan wajib dalam mazhab Abu Hanifah, ya. Kalau fardu ini jika ditinggalkan dia berdosa secara mutlak, dan apabila dia berkeyakinan hal fardu tersebut bukan sebuah kewajiban bisa mengakibatkan keluar dari agama, ya. Akan tetapi kalau wajib ini dalilnya sifatnya dhani, jika ditinggalkan tidak sampai mengakibatkan dia keluar dari agama, ya. Contohnya tadi kalau dalam mazhab Abu Hanifah masuk kategori wajib adalah sholat witir, ya, sholat witir. Nah ini jika ditinggalkan bisa berdosa. Nah kalau dalam mazhab Imam Malik, meskipun ini perkara sunnah sholat witir, ya, akan tetapi sengaja ditinggalkan atau ditinggalkan terus menerus, maka dia bisa berdosa, ya. Contoh lain Bapak sekalian, misalnya menikah itu hukumnya sunnah. Sebagian ulama berpandangan hukum asal dari menikah itu adalah sunnah. Tetapi kalau misalnya satu kampung itu orang sengaja tidak menikah, ya, meninggalkan sunnah ini, itu bisa berdosa, ya, karena tujuan daripada syariat untuk adanya keturunan dan seterusnya itu tidak tercapai, ya. Baik, au raqatil fajri daiman, atau seseorang meninggalkan 2 rakaat fajar qabliyah subuh terus menerus dia ditinggalkan. Ini dalam mazhab Imam Malik bisa mendapatkan dosa. Lakana fasiqan athiman, maka sungguh dia adalah orang fasik dan berdosa. Ini, ya. Faka'an al-ibadat bihasabi hadzal nazar minha ma hiya fardun bi'ainiha wa jinsiha mislu shalawatil khams. Oleh karena itu berdasarkan teori ini, pandangan seperti ini, ya, maka ibadah itu dibagi menjadi 2 kategorinya. Ada yang sifatnya fardu secara bi'ainiha, secara jenis ibadahnya itu sendiri, seperti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu sehari semalam itu adalah memang sholat tersebut secara jenisnya dia fardu, ya. Wa minha ma hiya sunnatun bi'ainiha, dan ada juga yang memang dia sunnah secara jenisnya. Misalnya sholat sunnah qabliyah subuh, sholat sunnah qabliyah zuhur setelah asar, itu memang hukumnya sunnah secara jenis secara bentuk sholatnya, namanya sholat sunnah. Tetapi juga ada namanya fardun bijinsiha. Dalam pandangan Imam Malik, ya, ini masih membahas mazhab Imam Malik, ada ibadah yang sifatnya wajib, akan tetapi kewajibannya ini bukan bersifat tadi satuannya, tetapi bersifat jenisnya ataupun kumpulannya. Misalnya tadi disebutkan mithlu al-witr wa raqatil fajr, seperti sholat witir dan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ini secara satuannya dia hukumnya bukan wajib, akan tetapi jika ditinggalkan selamanya maka dia berdosa. Ini yang dia maksud, dia seperti kewajiban, tapi kewajibannya ini tidak bersifat satuan tetapi bersifat kumulatif, ya, kumpulannya. Tidak boleh ditinggalkan begitu saja secara sengaja. Orang tidak mau sholat sunnah sebelum subuh, atau seorang sengaja meninggalkan sholat witir selama-lamanya, itu tidak boleh di dalam pandangan mazhab Imam Malik, ya. Wa ma asbaha dzalika minas sunan. Begitu juga
hal-hal lain dalam perkara-perkara yang sifatnya sunnah, mungkin yang seperti tadi saya sampaikan, misalnya hukum menikah itu adalah sunnah hukum asalnya, tetapi jika satu kampung ya itu tidak ada yang menikah, maka bisa berdosa. Dia hukum sunnah secara satuannya, tetapi kalau secara keseluruhannya menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan. Ya. Wa kadzalika qad takunu 'inda ba'dihim ar-raghaib bi'ainiha sunanan bijinsiha. Begitu juga perkara-perkara yang sifatnya tadi anjuran, itu ada anjuran yang satuannya, tetapi kalau secara kumpulan dia meningkat menjadi sunnah. Contohnya tadi takbir intiqal, mengucapkan takbir antara gerakan sholat, itu sifatnya raghaib ataupun anjuran ya dalam mazhab Imam Malik. Tetapi kalau ditinggalkan semuanya ataupun secara keseluruhan, ini hukumnya sunnah. Oleh karena itu, jika hanya ditinggalkan sekali saja, maka tidak perlu sujud sahwi. Tetapi kalau sepanjang sholat 4 rakaat dia tidak pernah mengucapkan takbir intiqal, maka ini meninggalkan sunnah, sehingga harus diganti dengan sujud sahwi. Gitu ya. Ini maksud daripada ada sesuatu yang secara satuannya itu masuk kategori hanya sifatnya anjuran, motivasi, tetapi secara keseluruhan dia sesuatu yang disunahkan. Ya. Mana tadi? Mislu ma hakainahu, seperti yang sudah kami sampaikan, ceritakan ya. An Malik min ijabi sujud li aktsar min takbiratin wahidah. Seperti diharuskannya untuk sujud sahwi jika seseorang meninggalkan takbir lebih dari sekali. Padahal takbir intiqal ini dalam pandangan Imam Malik sifatnya raghaib dan secara keseluruhan adalah sunnah. Oleh karena itu, jika meninggalkan lebih dari 1 kali takbir, dia diharuskan untuk sujud sahwi. Wa amma ahlu dhahir fasunan indahum hiya sunanun bi'ainiha. Ini berbeda dengan ulama ahlu dhahir, yaitu ulama-ulama yang dalam mengistimbat hukum ini lebih kepada lahiriah teks ya, lahiriah teks dan tidak melakukan qiyas ataupun analogi ya. Mereka berpandangan bahwasanya sunnah itu ya bi'ainiha, satuan sunnah itu. Misalnya tadi sholat witir itu kan hukumnya sunnah, ya selamanya sunnah. Ketika ditinggalkan ya selama-lamanya tidak berdosa, karena hukum asalnya witir itu adalah sunnah, begitu ya. Ini yang membedakan antara ahlu dhahir dengan mazhab Imam Malik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam alladzi lil a'rabi alladzi sa'ala an furudis shalah. Pendapat ahlu dhahir ini juga ada alasannya Bapak sekalian, ada dalilnya, begitu ya. Dalilnya apa? Dalilnya ada satu hadis di mana Rasulullah pernah mengatakan kepada orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk sholat?" Iya. Kemudian, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk puasa Ramadan? Iya. Dan seterusnya, haji, pokoknya rukun Islam itu. Rukun Islam yang ada 5 itu. Maka jawaban orang Badui ini mengatakan, saya hanya akan melakukan yang wajib saja. Ya. Termasuk misalnya sholat 5 hari sehari semalam, 5 kali sehari semalam. Maka jawaban orang Badui ini mengatakan, saya hanya akan melakukan yang wajib saja, tidak menambah dan tidak mengurangi. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqa dakhalal jannah in sadaqa. Maka dia sungguh telah beruntung dan akan masuk surga jika dia benar. Hadis ini menjadi dalil bagi ahlu dhahir bahwasanya yang namanya wajib ya wajib, yang namanya sunnah ya sunnah, terkait dengan satuan dari ibadah tersebut. Kalau ibadah tersebut masuk kategori sunnah, selamanya adalah sunnah. Definisi sunnah, jika ditinggalkan tidak akan berdosa. Ini pandangan ahlu dhahir.
Dalilnya adalah hadis ini, di mana orang Arab Badui dia tidak akan mengurangi dan tidak akan menambah kecuali hanya melakukan fardu saja, dan Rasulullah mengatakan dia masuk surga jika dia benar dan jujur. Artinya sekalipun Badui tersebut tidak melakukan sholat witir, tidak melakukan sholat sunat sebelum subuh, tidak melakukan puasa Senin Kamis, tidak pernah melakukan perkara yang sunnah, dia hanya cukup dengan hal yang diwajibkan saja. Rasulullah mengatakan dakhalal jannah in shadaq, dia akan masuk surga jika dia benar, ya. Maka sekali lagi ini menjadi dalil bagi ulama ahlu dhahir bahwasanya yang dinamakan kategori sunnah itu adalah sunnah dengan satuannya, ya. Tidak seperti tadi pandangan Imam Malik, ya, apabila seseorang yang berpandangan bahwasanya memang ini secara satuannya sunnah, tetapi kalau dia terus menerus tidak melakukan perkara sunnah itu bisa berdosa. Ini dalam yang membedakan antara pandangan mazhab Imam Malik dengan Imam ahlu dhahir. Wa dzalika ba'da an qala wallahi la azidu ala hada wa la anqus minhu. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan orang ini akan masuk surga jika dia benar, itu setelah mendengar ucapan orang Arab Badui yang mengatakan demi Allah aku tidak akan menambah dari ini dan tidak akan menguranginya. Dia cukup dengan perkara yang sifatnya wajib saja, yakni al-faraid, yaitu perkara-perkara yang sifatnya fardu. Wa qad taqaddama hadzal hadis, dan hadis ini sudah pernah disampaikan sebelumnya, ya. Itu terkait tentang sujud sahwi karena ada tambahan, ya. Jadi di dalam sholat seseorang menambahnya karena lupa, ya, maka dia melakukan sujud sahwi. Kemudian sujud sahwi li tarkil jalsah al-wusta wa mata yarji'u ilaiha. Sujud sahwi disebabkan karena meninggalkan duduk pertengahan, jalsah wusta. Ini yang dimaksud duduk di tengah sholat. Kalau 4 rakaat berarti yang dimaksud adalah sujud tahiyat awal, ya, julusul wusta. Maka di dalam Al-Quran itu Bapak sekalian ada sholat wusta namanya, hafidhu ala sholawati wassalatil wusta, ya, peliharalah sholat dan sholat al-wusta. Nah, sholat al-wusta ini kebanyakan ulama memahami sholat asar, dia sholat yang ada di pertengahan, karena setelahnya ada isya dan maghrib dan isya, sebelumnya ada zuhur dan subuh, maka disebut dengan sholat wusta asar. Tetapi mazhab Syafi'i, sholat wusta itu adalah sholat subuh, pertengahan, sholat subuh, ya, karena tengah-tengah juga antara setelahnya ada zuhur dan asar, sebelumnya ada maghrib dan isya, malam dan siang, dia pertengahan. Dan hal itu dikuatkan dengan firman Allah setelahnya, wa qumu lillahi qanitin, dan lakukanlah sholat itu dengan qanitin, kunut. Sehingga Imam Syafi'i berdasarkan ayat ini disunahkannya kunut dalam sholat subuh, ya. Dan beliau juga berpandangan sholat wusta itu adalah sholat subuh. Namun kebanyakan ulama sholat wusta itu adalah sholat asar, ya. Baik Bapak sekalian, ini yang dimaksud dengan jalsah wusta, duduk pertengahan. Duduk pertengahan itu adalah duduk tahiyat awal. Diperintahkannya sujud sahwi dan kapan seseorang kembali. Maksudnya kembali itu Bapak sekalian, misalnya seorang imam dia pada rakaat kedua langsung bangkit, ya. Kapan dia boleh kembali lagi ke sujud? Duduk tahiyat. Itu kapan, ya. Ittafaqa min hadzal bab ala sujudis sahwi li tarkil jalsatil wusta. Semua ulama sepakat seseorang yang lupa dari duduk tahiyat awal, dari melakukan tahiyat awal, itu untuk melakukan sujud sahwi. Waqtalafu fiha hal hiya fardun aw sunnah. Namun mereka berbeda pandangan mengenai hukum duduk tasyahud awal, apakah wajib ataukah sunnah. Wa kadzalika ikhtalafu, sebagaimana pula mereka berbeda pandangan
Hal yarji'ul imam idza sabbaha bihi ilaiha. Berbeda pandangan mengenai apakah seorang imam itu harus kembali menuju ke duduk lagi apabila diingatkan dengan tasbih oleh imam makmumnya, aw laisa yarji, ataukah tidak kembali. Wa in raja'a famata yarji, jika harus kembali kapan dia boleh kembali. Faqala al-jumhur yarji'u ma lam yastawi qa'iman. Mayoritas ulama berpandangan seorang imam apabila lupa dari tasyahud awal dan kemudian dia berdiri, maka boleh kembali untuk menuju tahiyat awal tadi jika diingatkan oleh makmum apabila dia belum berdiri tegak. Ini mayoritas ulama, umumnya ulama ya. Kalau dia tasyahud awal dia lupa kemudian sudah berdiri tegak, mayoritas ulama tidak boleh kembali lagi karena dia sudah memasuki rakaat ke-3 dan hukumnya rukun rakaat itu. Maka tidak boleh hal yang rukun dikalahkan dengan hal yang sifatnya sunnah. Ini maksud kenapa ketika sudah berdiri tegak dia tidak boleh kembali. Tetapi kalau masih belum tegak ya, masih semi membungkuk ya, baru bangkit dari sujud dan semestinya dia duduk, ternyata dia bangun begitu dan diingatkan oleh makmumnya, maka dia kembali menuju ke tahiyat ya. Ini maksud pandangan yang pertama, mayoritas ulama dia boleh kembali ke posisi duduk apabila belum berdiri secara sempurna. Wa qala qaumun yarji'u ma lam ya'qid ar-raq'ah as-saliyah. Sekelompok yang lain berpandangan boleh kembali menuju ke posisi tahiyat apabila dia belum, ini yaqid ini belum akad ya, belum masuk secara sempurna rakaat ketiga ya. Mungkin yang saya pahami nih, misalnya sudah membaca Al-Fatihah ya, sudah dia posisi benar-benar di rakaat ketiga ya. Ya ini mirip-mirip dengan tadi. Kalau jumhur posisinya selama belum tegak lurus ya. Wa qala qaumun la yarji'u in faraqal arda qaida shibrin. Ini lebih ketat lagi. Sebagian yang lain mengatakan dia boleh kembali ke posisi tahiyat apabila berdirinya itu belum melewati 1 jengkal, artinya masih posisi baru. Nah itu boleh kembali. Tapi kalau sudah berdiri melebihi 1 jengkal posisinya, maka tidak boleh kembali. Wa idza raja'a 'indal ladzina la yarawna ruju'uhu fal jumhur ala anna salatahu jaizah ya. Wa idza raja'a 'indal ladzina la yarawna ruju'uhu fal jumhur ala anna salatahu jaizah. Dan apabila seorang imam kembali kepada posisi duduk ya, dalam posisi tadi yang para ulama memberikan kategorinya, maka para ulama jumhur ulama mengatakan sholatnya sah ya. Artinya jumhur ulama toleran ya dengan pendapat-pendapat yang ada ya. Jadi tidak ngotot dengan pendapatnya sendiri ya. Seandainya jika seseorang melakukan atau kembali kepada tahiyat sesuai dengan pandangan mereka tadi, maka sah. Wa qala qaumun tabtulu salatahu. Tapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat salatnya batal kalau dia sudah posisi yang tidak boleh kembali, dia ngotot kembali, maka salatnya batal ya. Tapi mayoritas ulama sah sholatnya. Baik kalau sekalian, itu mengenai sujud sahwi apabila seseorang lupa tahiyat awal dan kapan seorang imam boleh kembali menuju ke posisi duduk ya sekalian. Mungkin di sini juga beberapa kali ditanyakan ya sekalian, nanti tidak perlu ditanyakan lagi ya. Kemudian yang terakhir, yang berapa syuruh?
Sifatu sujudis sahwi wa hal lahu tasyahudun wassalam. Tentang tata cara sujud sahwi dan apakah sujud sahwi itu diawali dengan tasyahud atau tidak, bacaan tahiyat. Ya. Wa amma sifatu sujudus sahwi fa innahum ikhtalafu fi dzalik fa ra'a Malik anna hukma sajadatai sahwi idza kanat ba'da salam an yatashahhad fiha wa yusallim minha. Para ulama berbeda pandangan. Imam Malik menjelaskan bahwasanya hukum sujud sahwi yang jumlahnya ada 2 sujud itu jika dilakukan setelah salam maka hendaknya diawali dengan bacaan tasyahud dan salam baru kemudian sujud sahwi. Wabihi qala Abu Hanifah, dan pendapat ini sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Kita tahu Abu Hanifah berpendapat sujud sahwi itu selalu dilakukan setelah salam. Berbeda dengan Imam Malik, ya. Imam Malik bisa setelah salam, bisa sebelum salam. Apabila sujud sahwinya dilakukan setelah salam, maka tata caranya seperti tadi, diawali dengan tasyahud dan salam. Lianna sujud kullahu indahu ba'da salam. Karena menurut Abu Hanifah sujud sahwi itu selalunya dilakukan setelah salam, sehingga harus diawali dengan tadi bacaan tasyahud dan juga salam. Wa idza kana qabla salam an yatashahhad laha faqat. Adapun apabila sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam, maka ya memang logikanya begitu ya. Maka diawali terlebih dahulu dengan bacaan tasyahud. Wa anna salam minas salah wa salamun minha. Dan salam yang dilakukan setelah sujud sahwi itu adalah salam setelah salam yang merupakan bagian dari salat. Wa bihi qala asy-Syafi'i. Dan pendapat ini sama dengan pendapat Imam Syafi'i, ya. Itkana sujud kulluhu indahu qabla salam. Karena sujud sahwi dalam mazhab Imam Syafi'i itu selalunya dilakukan sebelum salam. Tapi salam yang dimaksud di sini, assalamualaikum, itu adalah bukan bagian salam dari sujud sahwi, tetapi salam bagian dari sholat. Gitu ya sekalian. Waqad ruwiya an Malik annahu la yatashahhad lillati qabla salam wa bihi qala jamaah. Dalam satu riwayat Imam Malik berpandangan bahwasanya apabila sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam, maka tidak perlu diawali dengan bacaan tasyahud. Ya, misalnya seperti seorang sholat asar sudah 4 rakaat, kemudian menambah apa? Menambah 1 rakaat, ya. Atau misalnya kalau sebelum salam itu berarti kurang, ya. Misalnya dia sholat kurang, tadi sholat asar 3 rakaat, dia sudah salam, ya. Kemudian dia menambah 1 rakaat lagi. Maka ketika selesai menambah 1 rakaat, dalam satu riwayat Imam Malik, dia tidak perlu membaca tasyahud lagi, ya, tetapi langsung sujud sahwi dan kemudian salam, ya, salam bagian dari salat. Wa qala Abu Umar amma salam minallati ba'da salam fa sabitun 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amma tasyahud fala ahfadhuhu min wajhin sabit. Ini Abu Umar mengatakan bahwasanya kalau mengucapkan salam, ya, yang diawali dengan apabila sujud sahwinya itu sebelum salam, ini hadisnya ada. Tetapi kalau kemudian ada bacaan tasyahud, ini yang kata beliau fala ahfadhuhu min wajhin sabit. Saya tidak mengingatnya atau tidak menghafalnya dari jalur yang pasti, ya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa penjelasan, ya, terkait sujud sahwi. Ada beberapa penjelasan yang cukup banyak tadi, ya. Mungkin tidak perlu saya ringkas kembali, ya. Terkait sujud sahwi yang pernah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian alasan sujud sahwi itu disyariatkan karena apa, dan juga ucapan, perkataan dan gerakan sholat yang di situ diperintahkan sujud sahwi jika lupa dilakukan, dan juga sujud sahwi disebabkan karena kekurangan atau kelebihan di dalam sholat, ya. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, ya. Semoga kita mendapatkan pemahaman yang baik. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim, sallallahu ala nabiyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallahu katsir pada Ustaz kita yang baru saja menyampaikan pelajarannya pada kita terkait masalah hukum sujud sahwi. Banyak hal yang kita dapatkan pagi hari ini, semoga bisa memberikan pelajaran untuk kita. Ada pertanyaan? Silakan. Satu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.